Baru-baru ini terjadi ada sebuah kejadian Ustadz. Ada seorang pria yang menggunakan cadar dan berpakaian muslimah. Ini aneh sekali ya. Dan ini terjadi di sebuah pengajian Ustadz. Dan beliau ini duduk di antara wanita dan diketahui oleh teman-temannya. Jadi artinya teman-temannya ini tahu kalau dia ini laki-laki menggunakan pakaian muslimah, yang artinya seakan-akan mereka ini menormalisasi hal tersebut Ustadz. Nah, atas kejadian ini bagaimana pendapat antum Ustadz? Di masa Nabi SAW pernah ada orang seperti itu, gelagatnya. Tapi kita tidak katakan masuk ke pengajian, belum kita masuk ke bahasan tadi ya. Tetapi begitu Nabi SAW melihat orang ini ada kecenderungan seperti agak cenderung bergaya seperti lawan jenisnya. Maka Nabi SAW suruh keluarkan dari kota Madinah orang ini. Disuruh keluarkan. Bukan malah dijadikan teman, jadi sahabat, itu nggak boleh. Bagi laki-laki tidak boleh berteman sama orang seperti ini karena dia berbahaya, bisa homoseksual. Jadi itu dosa besar. Liwat atau homoseksual dan lesbian, dua-duanya lebih besar dosanya daripada zina. Karena kalau zina, fitrah laki-laki sama perempuan saling suka, ini keluar dari fitrah. Fahami dulu ini hukum syar'inya haram, lebih besar daripada berinteraksi dengan lawan jenis, masih lebih ringan itu. Walaupun zina besar dosanya, tapi homoseksual dan lesbian ini lebih besar daripada dosa zina itu. Makanya hukumannya pun lebih berat daripada orang yang berzina. Dihukum mati itu. Ya, dijatuhkan dari tempat yang tinggi, dilempar batu dari bawah, itu kan berbahaya sekali. Fahami dulu ini baik-baik ya. Supaya jangan ada orang yang berpikir ini hal yang biasa. Ini kayaknya nggak apa-apa kok. Kayak tadi misalnya, memang dinormalisasikan. Ini nggak boleh. Dari mana normalisasi? Ya. Orang-orang yang mendukung LGBT ini orang-orang non-muslim. Orang Islam tidak mungkin mendukung ini karena haram dalam agama. Haram dari masa Nabi SAW, makan haram sampai hari kiamat. Ada orang Islam menolak ini dan coba mendukung, berarti dia mendukung selain daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia menghalalkan, nggak apa-apa kok itu. Ini bisa kufur. Bisa kufur. Kalau ada orang berzina, dia tahu itu dosa, dia dosa besar. Tapi kalau dia bilang, nggak apa-apa zina, nggak ada itu dalam Islam. Dia pungkiri, bisa kufur. Kan gitu, bisa keluar dari Islam. Nggak apa-apa kok itu LGBT. Ini bisa bahaya dia nih, secara keimanan, bisa keluar dari Islam. Karena dia menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, itu nggak boleh. Jangan lagi ada ikhwas ini berteman sengaja dengan banci-banci itu, nggak boleh berteman sama mereka. Emang nggak boleh berteman. Orang seperti ini kita harus putus hubungan. Dia lagi bermasalah. Gitu. Sama perempuan pun nggak boleh berhubungan karena mereka masuk juga ke alam perempuan. Perempuan pikir ini kan banci, mungkin nggak suka sama saya. Akhirnya nggak apa-apa buka hijab, nggak apa-apa berteman. Tidak boleh juga berteman sama mereka. Berteman sama pelaku maksiat, berarti kalau dia dekat dengan hukuman, kita pun dekat dengan hukuman. Apa bedanya berteman dengan pelaku homoseksual atau lesbian atau pezina dengan peminum minuman keras, narkotika? Apa bedanya? Dosa besar semuanya. Sama. Dan akan berefek kepada kita. Kalau datang hukuman pada dia, berarti datang hukuman kepada kita juga. Ya, makanya Allah katakan dalam surah Al-Anfal, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Hati-hati dengan hukuman atau fitnah yang akan datang yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian. Salah satu makna tafsir ayat ini adalah kita sengaja duduk-duduk dan berkumpul dengan para pelaku dosa besar. Dan kita seakan-akan mendukung itu. Nggak apa-apa lah, itu kan teman saya. Gitu ya. Itu sudah cukup mendatangkan hukuman yang berat. Kalau dia ditimpa, kita pun ditimpa. Ini bahaya sekali. Kan gitu. Jadi kami ingatkan di pengajian seperti ini. Dan juga pengajian manapun, teman-teman sekalian. Kalau ada yang seperti ini ingkar, mungkar, tidak boleh. Diberhentikan. Jangan dibiarkan masuk masjid, jangan dibiarkan berteman. Di tempat laki-laki nggak boleh, tempat perempuan nggak boleh. Semua nggak boleh. Kan gitu. Dia masuk ke tempat laki-laki jadi virus. Dia akan suka laki-lakinya, kalau laki-laki udah terjadi homoseksual di masjid atau di luar sana tapi ketemunya di masjid misalnya. Atau di tempat perempuan. Dia jadi bebas melihat perempuan manapun yang dia inginkan. Kan bisa saja dia sebagai laki-laki masih ada syahwatnya, kan gitu. Itu juga tidak boleh. Apalagi di masjid, apalagi di pengajian, ini tidak boleh. Walaupun saya tidak punya gambaran di pengajian di mana yang ditanya ini, tapi yang jelas saya bicara tentang masalah hukum syar'inya. Ini tidak boleh. Jadi nggak boleh berteman, nggak boleh berinteraksi sama mereka itu, nggak boleh. Kalau mereka mau bertanya masalah hukum, maka kita jelaskan masalah hukum. Ada yang dokter, ada yang konsultasi, silakan. Tapi mendukung mereka dalam program mereka nggak boleh. Kan gitu. Sampai mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya pelaku homoseksual dan lesbian itu awalnya mereka bukan itu. Tapi karena berteman,
mulai disentuh, mulai diajak, mulai terbiasa, kan gitu. Sesuatu yang mungkar teman-teman, kalau kita tidak dari awal berhentikan, maka nanti akan jadi biasa buat kita. Jadi biasa, dan kalau sudah jadi biasa kita nggak merasa lagi itu sebuah kemungkaran. Dan dengan itu akan sangat mudah datang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami sarankan yang seperti ini harus tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak boleh dibiarkan masuk, tidak boleh didiamkan. Ya, tujuannya untuk menasihati mereka. Ya, jadi tidak boleh dibiarkan, apalagi dengan pakai cadar, pakai jilbab masuk ke tempat akhwat, gimana caranya? Ini sudah kehabisan tempat apa? Nah, gitu. Cari tempat lain, kenapa harus masjidnya Allah dinodai? Kan gitu. Karena ini pelanggaran agama bukan? Pelanggaran agama. Duduk saya di tempat akhwat sudah pelanggaran agama karena dia laki-laki. Dia pakai lagi cadar, pakai lagi kudung. Apa? Mau hina pakaian muslimah ini? Kan tidak masuk akal. Untuk apa istihza dengan begini? Mau saya mengolok-olok ya? Udah sekalian aja pakai baju yang lain di luar sana tapi jangan di masjid, jangan pakai ini. Apa tujuannya? Mau dengar pengajian, dengar online. Kenapa harus datang ke masjid? Karena tidak layak dia untuk datang ke masjid ini. Tidak bisa, dia bisa menjadi masalah. Karena pelaku dosa kan gitu.